Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Maju aja. Bukan, Horas. Maaf, sorry. Ulangi, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Horas. Maju aja. Enju aja. Yahoo. Selamat datang di channel kita Sumut Bersinar, Bersih Narkoba. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari BNNP Sumatera Utara. Ini mungkin gak asing lagi ya, Bapak Yusuf, Dr. Yusuf Wibisono MKet KJ. Nah, kejiwaan, Dok ya. Ya, Nah, jadi belum spesialis. tapi ya belum spesialis. Saya sendiri Herianto, SPSI, MPSI psikolog. Nah, jadi ini adalah duet ya, duet maut antara psikolog dengan psikiater. Nah, kalau misalkan belum yang psikiater, yang ini yang sudah hang parah, nah ke dokter inilah. Kalau belum hang kali, nah sama saya nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa sobat BNN terus tonton channel kita, subscribe, like dan komen. Baik, mungkin pertama kali ini sangat yang lagi booming ya sekarang ini, Pak Dokter ya. Ini gaya hidup anak-anak kita. Ini masa pandemik katanya heboh, corona, covid segala macam. Tapi narkoba juga meningkat gitu. Ini katanya ini kaitannya sama gaya hidup nih. Ini gimana ini, Dok? Covid, narkoba jalan terus, Iya. gitu kan. Ekonomi mampet, Iya. make jalan terus. Make jalan terus. Itu kenapa kok bisa kayak gitu ya, Bang Iri ya? Nah, itulah Usaha dia. banyak tutup, tapi sabu banyak juga beredar. Nah, berarti ada uang. Hah? Berarti ada uang untuk beli tersebut. Ya itu tadi, karena memang yang beli banyak. Nah, Jadi seberapa yang dijual laku. Coba yang beli nggak ada, barangnya nggak laku. pasti nggak laku. Nah itulah yang sekarang BNN mau ciptakan. Bukan hanya sendiri pemberantasan, tapi kita ini berupaya kayak mana supaya masyarakat tuh imun, muak, benci lihat narkoba sehingga tak mau beli lagi. Iya. Jadi mau ada dia jual, kalau nggak ada yang beli kan lama-lama hilang sendiri. Itu sih tujuan sampingan kita. Sekarang sih sepertinya itu yang mau kita galakkan. Ya benar sekali ya, Dok ya. Jadi memang dari sisi demand ini harus kita atasin ya, permintaan. Selain dari sisi supply juga kita lakukan penegakan hukum, baik itu pencucian uangnya maupun penegakan penangkapan dari para jaringan dan pengedarnya. Nah, ini sekarang fenomenanya adalah gaya hidup ini, Dok. Gaya hidup katanya kalau misalkan anak-anak muda sekarang, oh belum ngerasain ini, udah berarti kok nggak hidup di zaman sekarang ini zamannya titit. Nah seperti itu. Nah jadi ini kira-kira gimana, Dok, fenomena tersebut dari sudut pandang psikiater, Dok? Nanti kita sharing gitu. Oke. Apa ya? Sama-sama lah kita menghadapi masalah ini kan. Bang Iri juga sering di lapangan sama-sama kita satu tim bekerja. Jadi kan kalau yang kita lihat ya Bang Iri ya, jadi anak muda, katakanlah ya dewasa muda dan rata-rata itu usia produktif. Iya. Bahkan di bawah usia produktif pun masih Di bawah remaja. usia produktif remaja, bahkan ada juga di atas produktif. Anak-anak bahkan ada yang tua. Saya pernah memeriksa ya. Kalau kita di sini anak asesmen ya. Iya. Candu itu kan kita periksa. Asesmen itu artinya mengetahui riwayat penggunaan zatnya. Iya. Dan mengetahui rencana tindak lanjutnya, ini mau diapain ini itu namanya asesmen. Nah ketika kita asesmen itu Bang Eri, dari kalangan sosial berbeda, dari pejabat sudah, rakyat biasa, aparatur, mahasiswa, pelajar, anak-anak, Seluruh kalangan semua kena. sudah pernah Pak Dokter assessment. Dari mulai anak-anak sampai ketua bangka juga. Yang termuda ya, kita berarti termuda. Yang paling muda saya pernah periksa 5 tahun lebih, hampir Iya. 6 tahun. Kalau yang tertua pernah 79 tahun. Ya, 79 tahun Pak Dokter. Pernah. Itu gimana itu? Alasannya apa itu 79 tahun juga pakai narkoba itu kira-kira? Ya mungkin ya baru bandel kali ya. Hah? Baru bandel. Baru tahu. Bandelnya terlambat ya? Iya. Bandelnya terlambat, oke. Bingung juga ya. Nah, kira-kira motivasinya gitu. Apa nggak sakit jantung apa
Saya bilang, Pak, nanti kamu sakit jantung tiba-tiba koid gimana? Nah, Ya, dia sebenarnya sih takut juga, tapi dibuatnya juga. dibuatnya juga. Oh, jadi gitulah ciri-ciri dari pecandu itu, Dok ya. Dia tahu Tahu? dampak negatifnya tahu, tapi dia nggak bisa berhenti. Iya. Nah, itu kira-kira solusinya gimana? Apalagi nih Iya. Bang Iri ya, mereka masih pakai lagi enak-enaknya nih. Oh. Kalau orang bilang Bulan madu. lagi manis-manisnya. Iya, lagi masa bulan madu. Nah, iya, lagi Itu lucu-lucu. malaikat pun turun untuk mengatakan jangan pakai, susah. Iya, istilahnya Lagi enak-enak. medisnya apa namanya? Istilah ininya kami psikologisnya pra-contemplation. Oh, gitu ya? Pra-contemplation. Contemplation itu merenung. Jadi kalau pra berarti belum. Mau dibilang apapun, bukti medis, mau dibilang istri, mau dibilang siapapun nggak percaya, dia masih enak-enaknya sama lanjut terus. Nah, itu memang pra-contemplation. Oke, jadi itulah yang sekarang paling kita hadapi. Jadi ketika kita asesmen, biasa itu kan asesmen itu kan yang diserahkan oleh pihak berwajib ya. Ya. Pihak berwajib dalam arti kepolisian mengantarkan ke klinik kita untuk di asesmen. Ya, betul. Kemudian kita rehat. Nah, ketika di asesmen itu, ketika saya wawancara dan kawan-kawan mewawancara, alasan pertama mereka pakai itu rata-rata ya, ikut teman. Ikut teman. Terikut teman. Baru nanti alasan yang kedua, ketiga itu baru ada yang untuk biar enak kerja. Iya. Alasan mungkin apa namanya? Enak kerja, biasanya ikut teman, enak kerja. Alasan lain mungkin Karena gangguan psikologis mungkin, pelarian dari masalah. pelarian masalah. mungkin ada sesuatu di rumah atau Iya, larinya ke narkoba. coping Baru yang itu. salah. Baru alasannya itu. Rata-rata ikut teman. Jadi saya tanya, kenapa sih kok gampang banget temen? Nah, setelah kita tanya Bang Iri, ternyata efek narkoba itu yang mereka harapkan itu kan, orang bilang kan ada istilah fly, Hike, ya. high, ada lagi? Ada lagi, Tingtong, ya. apa lagi? Ketinggian. Ketinggian. Nah, Jadi ketika mereka dapat efek yang mereka inginkan itu, mereka lebih tambah bahagia lagi bila Tambah dengan bahagia. orang terdekatnya. Jadi misalnya gini, saya ini lagi akrab nih sama Bang Iri, mana sama teman sekolah pun bareng, main bareng. Nah, ketika saya terpapar narkoba, saya dapat yang saya inginkan, tinggi lah. Saya akan berusaha ngajak Bang Iri untuk enak sama-sama. oh gitu. Jadi ketika saya ajak, Bang Iri dapat, terus kita bareng-bareng. Nah, Bang Iya. Iri pun ajak yang lain. Nah, begitu menyebar, akhirnya tersebar. Jadi begitu mudahnya narkoba itu menyebar karena dari memang ajakan teman. Iya, ajakan teman ya. Berarti sobat BNN ini bagi remaja netizen yang nonton episode kita ini, bagaimana kita mengelola atau bisa menolak ajakan teman yang tidak baik. Itulah salah satu kunci utama dalam mencegah ya Pak Dokter ya. Karena rata-rata yang di assessment oleh dokter ini hampir 90% itu karena ajakan teman. Tidak bisa ataupun tidak bisa menolak ajakan Karena teman. yang ngajak itu teman terdekat. Nah, itu dia. Ibaratnya gini, yuk kita main di sana, karena teman dekat kan udah ada saling percaya, Betul. chemistry udah ada apa, Iya. yuk. Iya. Ibaratnya kalau nakal bareng, ada. Jadi kalau sudah terjerumus, susah untuk Ya. keluar. Seperti slogan kita Bang, ini kita di BNN sendiri ada namanya ketahanan diri Bang. Nah, ketahanan diri. Jadi ketahanan diri ini adalah suatu konsep psikologis, suatu konsep bagaimana seseorang bisa tahan nih secara mental untuk menahan godaan dari kawan-kawannya maupun dari dalam dirinya. Nah, seperti itu untuk menolak menginisiasi penyalahgunaan narkoba. Jadi memang BNN saat ini memang mengukur itu. Jadi ketahanan diri. Nah, awalnya ketahanan diri adalah ketahanan keluarga. Nanti Itu waktu kecil. itu Nggak usah cerita berbangsa, tapi iya. awali dengan Tapi awalnya adalah ketahanan diri. baru naik ke apa? Nah, ke keluarga. ketahanan keluarga. Jadi ketahanan diri salah satunya dari aspek ketahanan diri yang di kita saat ini adalah salah satunya adalah kemampuan yang namanya asertif. Apa itu Bang Eri? Asertif itu kemampuan untuk menolak ajakan Teman. kawan. Oh. Nah, jadi kalau misalkan kamu nih ada teman nih punya pengaruh yang kuat terhadap kamu gitu kan, ketika kamu tahu nih dia punya perilaku negatif, kamu harus bedakan mana nih yang baik, mana yang benar. Ketika memang teman kamu itu melakukan atau mengajak yang jelek, itu kamu harus tegas.
tolak. Jadi Nah, seperti intinya itu. Bang Eri, kalau memang dia nggak benar, nggak usah ragu-ragu kan? Nggak usah ragu-ragu, tegas. Sorry Tolak. bro, Sorry bro, nggak aku nggak bisa. kayak gitu bro. Aku kayak gitu, aku udah tahu efeknya, bakal jadi rusak aku, otak aku jadi korslet, ya kan? Nah gitu. Atau memang yang sudah kena ini Bang Eri ya. Misalnya udah pernah nih terjerumus. Iya. Terus ada kesadaran kan banyak juga sih pecandu ini ya memang sebenarnya sembuh sendiri. Iya, Karena memang, ada. sadar dia, sadar aku salah. Tapi kadang-kadang ketemu teman balik lagi Bang Eri. Iya. Nah, jadi kalau kayak gitu Bang Eri, kalau yang sudah pernah kena terus ketemu lagi dengan teman yang masih pakai, tegas aja Bang Eri, aku udah berhenti, jangan lagi. Itu memang ada 3 aspek ya. Selain asertif itu ada satu lagi namanya self regulation. Apa itu Bang? Nah, self regulation itu bagaimana dia mengendalikan, menguasai dirinya. Nah, ketika dia tadi kan ajakan teman ya kata Pak Dokter kan. Nah, ketika dia nggak bisa menguasai dirinya, sehingga dia terikut dengan arus kawan-kawannya. Nah, ketika self regulationnya bagus, dia bisa menguasai dirinya, dia tahu kelebihan kekurangannya, dia tahu tentang efek-efek dari narkoba tersebut. Dia akan mengendalikan, mengatur dirinya sesuai dengan peraturan ataupun etika yang berlaku. Nah, seperti itu. Jadi selain asertif tadi, dia tegas menolak ajakan kawan yang tidak baik tadi. Dia secara regulasi dia mengatur diri. Oh ini baik, ini tidak baik. Ini nggak boleh, ini boleh. Harus bisa berpikir jernih. Harus bisa berpikir jernih. Mana bedakan mana yang teman yang menjerumuskan, mana yang teman malah membangun kita menjadi orang yang lebih baik. Nah seperti itu. Saya tertarik ini dengan dokter tadi efek tinggi. Mungkin di episode sebelumnya belum ada penjelasan ya dok ya tentang efek tinggi. Ini soalnya kalau dibilang tinggi apa? Tinggi badan, oke tinggi badan. Nah ini tapi ini gimana ini prosesnya sehingga otak itu orang pakai narkoba itu biasanya kan untuk dapat efek tinggi ini. Saya dengar sih ada katanya masalah dopamin lah. Nah Udah sering kita bahas itu Bang. Nah. Jadi pada prinsipnya secara singkat aja yang masyarakat bisa tahu, kalau saya dengan bahasa ilmu medis dan kedokteran mungkin susah dicerna. Intinya begini, di otak kita itu Bang Eri ada namanya prefrontal cortex, otak paling depan, bagian otak depan namanya PFC. Kita singkat aja PFC, prefrontal cortex, itu yang memang ada pada manusia Bang Eri. Pada hewan tidak ada. Itu kenapa Allah Tuhan menciptakan kelebihan manusia beda dari makhluk lainnya, karena adanya PFC tadi, prefrontal cortex tadi. Isinya apa prefrontal cortex ini? Memanusiakan manusia. Sifat manusia ada di depan Bang Eri. Misalnya sifat manusia itu mengambil keputusan, membedakan ini baik, ini buruk, ini buruk, ini berdosa, ini berpahala, ini sedang-sedang aja, ini sedang-sedang aja, yang lihat, ini haram, ini halal, ini ada yang lihat gas aja gitu. itu diatur oleh prefrontal cortex. Nah, jadi secara normal struktur kimia ada hormon namanya dopamin yang ketika kita bahagia dia akan diserap oleh prefrontal cortex. Di situ ada namanya reseptor. Jadi kita bahagia nih, nggak usah jauh-jauh Bang Eri. Bang Eri saya kasih nih duit 1 juta. Bang Eri saya kasih duit. Bahagia kali aku dok. Kira-kira Bang Eri, dokter nih baik kan? Iya. Jadi senyum-senyum mana? Iya. Itu dopamin keluar Bang Eri. Oh gitu. Jadi kita bahagia. Atau nih maaf ya saudara kaula muda, kita naksir cewek. Terus ceweknya mau, kira-kira seneng nggak? Bisa nggak tidur, chatting senyum-senyum. Nah, itu dopaminnya keluar Bang Eri. Dopaminnya keluar. Itu normal. Nah, si narkoba ini yang jahat ini menyuruh otak mengeluarkan si dopamin ini lebih dari normal. Sebanyak-banyaknya. Itulah jadi dia dapat efek high, tinggi, ting-tong, senang, bahagia. Itulah yang dia rasakan. Makanya efeknya itu akan diingat sama pecandu. Enak kali kemarin aku nyabu ya. Jadi dopaminnya itu masuklah ke memori kawan tuh. Enak banget. Sehingga enaknya itu menyebabkan ketergantungan, lama-lama menyebabkan kerusakan. Berarti timbul suges juga di situ, dok ya. Kan nggak bisa kita lupakan sesuatu yang indah itu memang. Suges itu seumur hidup. Iya, makanya itulah berbahaya. Berbahaya tak? Jadi ini narkoba ini awalnya indah, bahagia, tapi ujungnya sengsara. Jadi bahagia yang menjerumuskan ini. Nikmat sesaat, sengsara selamanya. Iya. Oke, gitu ya dok ya. Jadi itu strukturnya secara medis. Nah,
dopamin keluar berlebihan. Lama-lama apa? Banjir dopamin. Si PFC-nya tadi. Iya. Kalau kebanjiran lama-lama rusak kan? Mengkerut, mengecil. Ketika mengecil berarti yang segi manusianya rusak. Fungsi logika akalnya juga akan rusak. Iya, segi manusianya. Tadi kan segi manusia kan? Makanya kan identik banget Bang Eri angka kejahatan dengan peredaran narkoba. Karena rusaknya tadi prefrontal cortex. Iya, sifat manusianya. Jadi gini, udah kecanduan nih karena rusak prefrontal cortex bagian manusianya. Dia nggak tahu ini baik buruk, ini nggak boleh, ini dilarang. Akhirnya apa? Dia begal kalau ada duit karena dah klepto, mencuri, ngambil, apa? Karena memang manusianya udah rusak. Karena sudah tidak bisa membedakan lagi mana benar mana salah. Yang penting riba sudah, ya kan? Dihajar. Yang penting bisa beli narkoba. Di rumah itu awalnya gini, bengong bohong dulu. Kalau inilah mah uang buku, ada orang tua sakit apa gini-gini, minta duit aja. Lama-lama udah nggak dipercaya, mulailah nyolong, kompor gas hilang, panci hilang, tempat tidur, tabung gas melon pun hilang gitu Bang ya. Akhirnya apa? Di rumah nggak bisa nyolong, tetangga di tengah, akhirnya keluar ke lingkungan. Nah, itulah angka kejahatan meningkat, bunga orang hilang, bola lampu hilang, semua kan. Jadi kan Kamtipmas di lingkungan juga terganggu. Ya. Iya. Itu hubungannya Bang Eri. Luar biasa sekali ya pemirsa, sobat BNN, udah penjelasan dari dokter kita tentang bagaimana tadi efek high, banjirnya dopamin. Nah ini seperti kita bincang-bincang kemarin kita di ini sudah ya. Nah ini kan katanya kan kalau udah banjir dopamin ini kaitannya sama gangguan jiwa nih. Nah itu kenapa itu? Kalau saya pernah baca. Jadi ada artikel yang bilang bahwa ketika seseorang itu mengalami skizofrenia, dia akan mengalami gangguan dua, yang namanya halusinasi dan waham ataupun delusi. Nah itu terjadi karena banjirnya dopamin secara terus-menerus dan nggak turun. Nah seperti itu. Ketika terjadi banjir, terjadilah halusinasi dok ya biasanya ya. Terjadilah delusi. Delusi itu artinya kepercayaan, keyakinan yang salah dipegang teguh walaupun ada bukti ilmiah dia tolak. Ya, nah betul. Seperti ada beberapa netizen kita juga seperti itu gitu kan. Nah seperti itu. Contoh. Ya. Contoh apa? Ganja legal, ganja obat. Wah, udah mulai itu berarti dok. Waham delusi dah. Udah mulai itu. Itu mau diapa-apain Bung Eri, kalau dia bilang legal atau obat, kita apain dia nggak ngaruh. Iya. Udah gangguan sih sebenarnya, yang ngomong-ngomong itu sebenarnya sudah gangguan. Sudah mengalami gangguan. Jadi sudah nampak berarti dok ya. Ada beberapa netizen berarti udah mulai gangguan terhadap prefrontal cortexnya sudah mulai terjadi di situ. Karena dia sudah mulai kehilangan logikanya. Kemudian ketika ada bukti ilmiah yang menyatakan itu negatif, malah dia tangkal ataupun tidak percaya. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Dokter mungkin tentang kaula muda kita supaya gaya hidupnya ini yang bener gitu, gimana sih gitu? Ya, gini Bang Eri, sesuai dengan tema kita ya, lifestyle ya pada remaja. Jadi menurut saya yang paling utama adalah remaja kaula muda itu harus tetap membedakan. Walaupun pada saat tumbuh kembang kita ini saatnya main, berteman, bergaul, tapi harus kita bedakan juga secara rasional, secara logika, ini teman kita ini baik atau enggak. Walaupun teman dekat, teman akrab, tapi kalaulah dia memang ternyata memang mengajak kita mendekati atau mencoba narkoba, jauhilah dia. Dari narkoba. Itu yang paling kunci. Nggak usah didekati, apalagi dicoba. Oke. Itu aja sih. Jadi bijaklah berteman, memilih teman, dan memilih gaya hidup yang sehat. Dan membangun kita menjadi manusia yang lebih baik ya, dewasa ya, dari apalagi remaja ini ya. Oke, mungkin itu saja dari kita, dari Bapak Dr. Yusuf Wibisono MKet Kejiwaan dan saya sendiri MPSI psikolog. Jangan lupa Sobat BNN tetap tonton channel kita Sumut Bersinar, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahoy. Horas. Menjuah-juah. Menjuah-juah. Yahoo.